bagaimana skenario Cina, program Cina 2024-2029. Sudah diprogram, Pak. 2024-2029. Tahap pertama, tahap kedua, 3 sampai tinggal selangkah lagi tahap ke-9. Indonesia akan menjadi koloni Cina. Selangkah lagi Indonesia akan menjadi koloni Cina. Buktinya apa? Contoh, pada saat kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, itu Belanda, ya kan? Penjajah Belanda memberikan hak HGU, hak guna usaha, ya kan? Itu 75 tahun kepada investor-investor dari luar. 75 tahun. Nah, sekarang Indonesia merdeka berapa tahun? 79 tahun. Nah, presiden mengeluarkan kebijakan bagi investor asing diberikan hak guna usaha 190 tahun. Berarti, Pak, lebih jahat penjajah atau sekarang? Kalau saat dijajah HGU-nya 75 tahun. Begitu Indonesia merdeka, sekarang kebijakannya untuk Cina investor ke Indonesia bisa 190 tahun. Itu kan sampai anak cucu cicit-cicitnya. Berarti lebih jahat daripada penjajah. Makanya Bung Karno itu pernah memberikan statement, kalau kami dulu melawan penjajah, tapi kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Benar? Itu. Bahkan ibu kota negara Jakarta sudah dihapus. Sudah kan? Sudah ditandatangani oleh presiden. Sudah tidak ada lagi ibu kota negara Jakarta. Sudah dihapus. Sementara IKN ditanya oleh wartawan, bagaimana Bapak Presiden tentang IKN? IKN belum ada listriknya, belum ada airnya. Berarti Indonesia sekarang belum punya ibu kota negara. Siapa yang membuat desain ibu kota negara yang baru? IKN. Cina. Yang mensupport pendanaan? Cina. Yang bangun buruh-buruhnya? Cina. Materialnya? Nah, selangkah lagi, bahkan diprediksi oleh pakar intelijen dunia, diprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Indonesia sudah dijual oleh satu keluarga. Bapak, anak, menantu, paman. Cukup dengan satu keluarga saja. Jadi diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang bangun pagi hari tapi dia tidak peduli, ya, terhadap masalah ummah, problem-problem umat Islam, tidak ada kegelisahan terhadap problem-problem umat Islam, Rasulullah menegaskan falaysa minhum, mereka bukan golongan kaum muslimin, bukan golongan kaum muslimin. Sampai seperti itu Rasulullah mengingatkan pada umatnya. Jadi kalau kita bangun pagi hari kita cuek, masa bodoh terhadap problem umat, bukan, kata Rasulullah, bukan golongan kaum muslimin. Walaupun kita ngaku
Muslim. Tapi kalau Rasulullah tidak mengakui dia sebagai seorang Muslim, manakala kita bangun pagi hari tapi cuek, masa bodoh terhadap problem-problem umat. Bahkan sampai Rasulullah menghadapi sakratul maut Yaumil Isnin 12 Rabiul Awal di penghujung waktu duha, Rasulullah masih saat sakratul maut, Rasulullah masih mikirkan umatnya dengan ucapan ummati, ummati, ummati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kajian kita pagi hari ini masih dalam sekitar masih wilayah masil ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang proyek besar umat di akhir zaman. Jadi yang pertama, kita berusaha untuk menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Karena fadilahnya besar, ya, keutamaannya besar sekali, ya, ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya bena Adam, hai anak Adam, lau ataitani biqarabil khotoya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu, artinya pada saat kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah. Allah mengabarkan ataituka biqarabiha magfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti 0, kosong. Dia bersih menghadap Allah. Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya manakala kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Kemudian pagi ini kita melanjutkan bahasan kita yang kedua, yaitu proyek besar umat Islam di akhir zaman, yaitu gerakan dakwah wal jihad. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau bangun daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Dalam menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal, Rasulullah memberikan uswah, memberikan contoh konkret, dakwah wal jihad, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, itu saja yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu sudah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ahlu sunnah. Dan ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal terutama menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang seperti kita saksikan di Indonesia ini. Ya Allah, benar-benar di Indonesia ini sekarang berbondong-bondong mau jadi munafik, bahkan antri mau jadi orang munafik. Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Tapi kenapa di Indonesia sekarang tren berbondong-bondong mau jadi munafik, bahkan antri jadi munafik? Karena di dalamnya itu tadi ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Bahkan sekarang sudah vulgar di Indonesia, ditampakkan. Kalau dulu zaman Rasulullah orang munafik itu menyembunyikan sirriyah, sekarang ditampakkan. Makanya orang-orang munafik itu senantiasa dia berkumpul dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu sudah karakternya seperti itu. Dan itu sudah benar-benar nampak jelas di Indonesia. Jadi benar-benar sekarang kita diperlihatkan oleh Allah, yang munafik sudah jelas, yang kafir apalagi. Jadi sudah nampak jelas sekarang. Kembali ke materi kita, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Gerakan dakwah wal jihad. Indonesia sebagaimana sering saya sampaikan, sering kali saya ungkap di beberapa tempat, Indonesia sekarang menghadapi tantangan eksternal. Dan ini benar-benar implikasinya ipolisosbud hankap. Implikasinya.
Bahkan ini disampaikan oleh staf Panglima TNI waktu itu, yaitu Bapak Jenderal Aditya Warman Toha. Ya, ya. Jadi ketika di Masjid Al-Azhar, beliau sampaikan, ketika Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina, implikasinya Ipolisosbud Hankam. Dan itu sekarang sudah menjadi fakta empiris. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, itu seringkali memberikan statement. Jihad konstitusional yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, itu hasilnya akan hambar. Ketika Indonesia dicengkram oleh oligarki. Itu. Oligarki itu apa? Siapa Pak? Oligarki? Cina. 9 naga. Jadi itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen yang muslim di Indonesia tahun 2014 sudah berhasil membongkar konspirasi invasi Cina. Jadi kata Habib Rizik Syihab bersama para tokoh intelijen muslim di Indonesia, beliau berhasil membongkar konspirasi penghancuran negara kesatuan Republik Indonesia oleh para mafia. Sekaligus beliau membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan, 9 naga, dan PKC, Partai Komunis Cina. Ini 2014. Jadi mengingatkan kita ketika Buya Hamka, Allahumma yarham, 10 tahun sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka sudah, Allahumma yarham, memberikan warning, peringatan, hati-hati tentang bahaya PKI. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Baru setelah meletus peristiwa G30 SPKI, baru umat Islam di Indonesia, ya Allah, ternyata Buya Hamka sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati untuk mengingatkan umat akan bahaya Partai Komunis di Indonesia, PKI. Nah sekarang sejarah berulang, apalagi Allah sudah memberikan tanbih dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu tahun berapa ini? Tahun 1955. Cina kok mati, Pak? Kok mati? Baterai ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tahun 1955 Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tahun 1955 itu Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia. Ternyata implikasinya, dampaknya meletus setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Nah sekarang Cina, sejarah berulang.
Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia start 2014. Ini Pak. 647 triliun. Nah sekarang berapa hutang Indonesia? 8.250 triliun. Lebih besar. Ini coba grafiknya. Besar sekali grafiknya. Bahkan diprediksi sampai akhir Presiden Jokowi itu sampai diperkirakan 10.000 triliun hutang Indonesia. Yang bayar siapa? Rakyat. Yang bayar rakyat, bukan presiden. Ya. Yang bayar rakyat. Jadi sejarah akan berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, apa yang dulu pernah saya sampaikan, hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di depan akademisi dia pidato. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Ada dua syarat yang harus dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, sebagaimana termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Cina, artinya Partai Komunis Cina, akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Nah, ini. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, berhasil enggak? Ini berhasil. Seluruh sekarang kehidupan sekuler sudah menjadi fakta empiris di seluruh Indonesia. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Sudah? Sudah sampai tahun 2020. April 2022 tahap kedua, rakyat Cina daratan wajib masuk lagi 50 juta. Nah, kira-kira orang-orang Cina daratan ini balik enggak? Nggak akan balik. Bahkan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, Jenderal Sutioso, mantan yang terakhir menjabat Gubernur DKI, beliau dulu Kepala BIN. Beliau menyatakan mereka tidak akan balik. Artinya apa? Indonesia akan dijadikan Palestina kedua. Itu. Kita disuruh cepat, ayo rakyat ini cepat sadar, jangan sampai nggak sadar-sadar. Coba syarat pertama kehidupan sekuler yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, saya ringkas saja. Tata sosial kita diarahkan pada individualistik. Budaya kita hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Coba sekarang, bahasanya elegan, Mbak. Umat Islam disuruh mendukung kearifan budaya lokal. Ya kan? Akhirnya sekarang di seluruh Indonesia termasuk di Malang ada acara sesajen dan 1000 dupa, ogo-ogo, bersih desa, sedekah bumi, larung laut. Ini kan budaya-budaya syirik. Ini budaya sekuler, kita dipaksa. Sampai akhirnya anak-anak disibukkan dengan game online. Ya kan? Yang dewasa disibukkan dengan judi online. Yang orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Ini budaya sekuleristik. Masa bodoh terhadap aturan syariat. Coba Pak, ini negara kafir. Contoh Singapura, itu kan negara kafir. Itu kalau ada warga negara yang melakukan judi, ikut judi online, langsung kena denda 5.000 US dollar atau penjara 1 tahun. Malaysia, orang kalau ikut judi online langsung kena denda 3.000 ringgit atau penjara 1 tahun. Indonesia, orang yang ikut judi online dikasih bantuan sosial oleh pemerintah. Berarti rakyat ini wajib ikut judi online. Ini masa bodoh, ini budaya sekuler, Pak. Hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat.
Jadi di Indonesia yang mayoritas umat Islam kalau ikut judi online dikasih bantuan sosial oleh pemerintah resmi. Astagfirullah. Ini sudah terjadi. Pendidikannya materialistik. Sudah. Jarang ada lembaga pendidikan yang mengajak untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah. Tapi kita diarahkan pada pendidikan materialistik, politiknya oportunis. Nah, itu sudah nampak di mana-mana. Bahkan sampai sudah dalam tingkat yang apa? Segala macam cara. Yang penting dapat kekuasaan. Segala macam cara. Curang pun dilakukan. Kotor. Ini politik oportunis. Kemudian ekonominya kapitalistik. Nah, ekonomi kapitalistik itu bukan terus akhirnya rakyat jadi beban negara, bukan. Ekonomi kapitalistik itu negara jadi bebannya rakyat, benar? Itu sistem kapitalis, ekonomi kapitalistik. Jadi negara itu jadi bebannya rakyat, Pak. Jadi pejabatnya berfoya-foya dengan korupsi, rakyatnya yang nanggung. Benar enggak? Ini terjadi. Inilah kehidupan ekonomi kapitalistik, kehidupan sekuler yang dipaksakan di Indonesia. Agamanya sinkretistik. Bahkan tidak tanggung-tanggung yang mensosialisasikan Menteri Agama. Umat Islam dimohon menerima agama baru. Apa? Pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Umat Islam dimohon oleh Menteri Agama menerima salam lintas agama, salam pluralisme agama. Akhirnya ulama-ulama garis lurus se-Indonesia mengadakan istimewa ulama se-Indonesia, mengeluarkan fatwa pluralisme agama, salam pluralisme agama haram. Tegas Pak ulama. Tapi Menteri Agama ditambah lagi didukung oleh yaitu kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi menyatakan tidak haram. Jadi sekarang ini umat Islam disuruh milih ulama atau milih Menteri Agama. Padahal sudah jelas-jelas ini kalau kita terima salam pluralisme agama itu jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat itu masuk nawaqidul Islam. Batal syahadat kita, gugur iman kita. Jadi benar-benar akidah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan sekuler ini. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana solusinya? Ayo kita awali dari masjid Ki Ageng Gripik. Kita jadikan pusat untuk membangun kekuatan umat. Ditopang oleh Usratul Islamiyah, keluarga-keluarga muslim. Ditopang oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Nah, 3 komponen ini harus berjalan sinergi, saling topang menopang, saling ta'awun, tolong menolong untuk mewujudkan kehidupan Islami yang berdasarkan syariat Islam. Ini Pak. Insya Allah, kalau itu kita mulai, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, ingin menjadikan Indonesia ini sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang dicita-citakan. Insya Allah dengan 3 komponen ini Allah mudahkan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, nggak usah saya ulang lagi, gitu ya, tentang bagaimana skenario Cina, program Cina 2024-2029 sudah diprogram, Pak. 2024-2029 sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang lagi. Tahap pertama, tahap kedua, 3 sampai tinggal selangkah lagi tahap ke-9. Indonesia akan menjadi koloni Cina. Selangkah lagi Indonesia akan menjadi koloni Cina. Buktinya apa? Contoh, pada saat kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, itu Belanda, ya kan? Penjajah Belanda memberikan hak HGU, hak guna usaha,
ya kan? Itu 75 tahun kepada investor-investor dari luar. 75 tahun. Nah sekarang Indonesia merdeka berapa tahun? 79 tahun. Nah presiden mengeluarkan kebijakan bagi investor asing diberikan hak guna usaha 190 tahun. Berarti Pak, lebih jahat penjajah atau sekarang? Kalau saat dijajah HGU-nya 75 tahun. Begitu Indonesia merdeka, sekarang kebijakannya untuk Cina investor ke Indonesia bisa 190 tahun. Itu kan sampai anak cucu cicit-cicitnya. Berarti lebih jahat daripada penjajah. Makanya Bung Karno itu pernah memberikan statement, kalau kami dulu melawan penjajah, tapi kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Benar? Itu. Jadi kita ini dijajah oleh bangsa kita sendiri. Lebih jahat daripada penjajah Belanda. Kalau penjajah Belanda 75 tahun, sekarang 190 tahun. Bahkan ibu kota negara Jakarta sudah dihapus. Sudah kan? Sudah ditandatangani oleh presiden. Sudah tidak ada lagi ibu kota negara Jakarta. Sudah dihapus. Sementara IKN ditanya oleh wartawan, bagaimana Bapak Presiden tentang IKN? IKN belum ada listriknya, belum ada airnya. Berarti Indonesia sekarang belum punya ibu kota negara. Siapa yang membuat desain ibu kota negara yang baru IKN? Cina. Yang mensupport pendanaan? Cina. Yang bangun buruh-buruhnya? Cina. Materialnya? Nah, selangkah lagi, bahkan diprediksi oleh pakar intelijen dunia, diprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Indonesia sudah dijual oleh satu keluarga. Bapak, anak, menantu, paman. Cukup dengan satu keluarga saja. Jadi diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bulan Januari 2019, saya diterima oleh Habib Rizik Syihab di di tempat kediaman beliau di Mekah Al-Mukarramah. Saat beliau mengasingkan. Karena apa? Karena upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab sebelum beliau ngungsi, sebelum beliau mengasingkan diri di Mekah, itu sudah 11 kali. Upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab itu sudah 11 kali. Sehingga akhirnya pakar-pakar, tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia minta Habib Rizik. Habib ini adalah aset umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai mati konyol. Akhirnya beliau hijrah ke Mekah. Dan Masya Allah diterima oleh pemerintah Saudi. Bahkan dimuliakan oleh pemerintah Saudi. Bahkan berapapun, berapa tahun pun, berapa lama pun pemerintah Saudi welcome. Itu khusus untuk Habib Rizik Syihab. Nah saat bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman beliau di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menyampaikan, Ustadz Andri, sebelum antum ke sini ada 2 petinggi negara datang ke Jeddah, ke Mekah. Akhirnya kita sepakati di sebuah hotel lantai 16. Nyampe di situ Habib Rizik Syihab ada rasa nggak enak. Beliau diberi basirah oleh Allah sehingga akhirnya beliau mengambil kebijakan cepat waktu itu. Pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau diselamatkan oleh Allah dari jebakan konspirasi intelijen.
Akhirnya dipindah di hotel yang lain. Beliau menyampaikan, apa maksud kedatangan dua petinggi di Indonesia, dari Indonesia ini? Yang pertama Kapolri, yaitu Jenderal Tito Karnavian, tahun 2019, Januari 2019. Jadi mungkin akhir 2000, jadi awal-awal 2019. Kemudian Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan. Ternyata Habib kami mohon untuk tetap di Mekah, jangan pulang ke Indonesia. Kami siapkan pundi-pundi. Berapa Pak? Triliun, bukan miliar, triliun. Apa respon Habib Rizik Syihab? Beliau sampaikan di hadapan saya, Ustaz Andri, langsung saat itu saya sampaikan, saya menolak. Triliun ini ditolak oleh Habib Rizik Syihab. Beliau sampaikan di depan Kapolri dan Kepala BIN ini, saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman Partai Komunis Cina dan 9 naga oligarki. Itu tekad beliau. Beliau paham beliau akan dihabisi lagi. Beliau paham, tapi itu resiko. Beliau yakin yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah, bukan manusia. Itulah keyakinan beliau. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia. Sampai akhirnya beliau dijebak kan. Upaya pembunuhan yang ke-12. Ketika beliau berada di pondok pesantren Megamendung. Di Megamendung, pondok pesantren beliau, Bogor. Ternyata beliau akan dibunuh pakai pesawat drone. Alhamdulillah, pengawal Habib Rizik Syihab sikap. 3 intel bisa ditangkap. Jadi 2 intel dari Jawa Tengah dan 1 intel dari Jakarta. Dari BIN, anggota Badan Intelijen Negara. Dan pesawat drone-nya berhasil disita. Alhamdulillah, Allah selamatkan dari pembunuhan, upaya pembunuhan ke-12. Ternyata tidak berhenti di situ. Upaya pembunuhan yang ke-13. Ketika Habib Rizik Syihab akan memberikan kuliah subuh, beliau ajak menantu, anak, cucu, semuanya, istri diajak semuanya. Tidak tahunya di jalan tol Cikampek, ya kan? Beliau akan dibunuh, upaya pembunuhan ke-13. Yang ternyata akhirnya terbongkar, orang-orangnya Jenderal Sambo. Ya kan? Akhirnya alhamdulillah pengawal Habib Rizik Syihab berhasil menghadang. Kejar-kejaran itu di tol Cikampek, kejar-kejaran mobil. Seperti main film itu, Pak. Kejar-kejaran luar biasa, ngeri itu, Pak. Sehingga akhirnya alhamdulillah berhasil menghadang, dan akhirnya yang dibunuh justru pengawal Habib Rizik. 6 pengawal Habib Rizik. Transit di sebuah villa, disiksa dengan cara-cara sangat biadab. Dan 6 pengawal Habib Rizik ditembak dalam jarak dekat, jebol semuanya. Ngeri, Pak. Itu upaya pembunuhan ke-13. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nggak usah saya lanjutkan, masuk materi lagi. Nah, kenapa Habib Rizik Syihab? Karena beliau sangat cinta NKRI. Apalagi Habib Rizik Syihab ini tesisnya itu Pancasila. Itu tesisnya, program pasca sarjana beliau ambil di Malaysia, itu pasar Pancasila. Makanya beliau satu-satunya orang yang masih punya dokumentasi tentang perdebatan di Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Itu Habib Rizik Syihab, tentang bagaimana sampai proses menjadi dasar negara itu, ya kan? Itu Habib Rizik punya. Tapi ternyata sekarang di dokumen apa itu, kalau dokumen negara itu apa namanya?
arsip negara itu sudah tidak ada lagi, Pak. Hilang. Itu sejarah bagaimana proses di Badan Usaha Penyidik Persiapan itu dihilangkan, sengaja dihilangkan. Tapi alhamdulillah Habib Rizik Syihab masih menyimpan kopiannya. Ini jahat. Jadi Habib Rizik Syihab ini sangat khawatir apakah Indonesia nanti seperti Tibet. Karena kronologisnya sama dengan di Indonesia. Akhirnya pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama diusir dan sekarang Tibet sudah dikuasai Cina. Tidak ada lagi Tibet, sudah dikuasai Cina. Bahkan Habib Rizik Syihab khawatir apakah Indonesia nanti akan seperti Angola. Angola itu satu negara di kawasan Afrika yang miskin. Ternyata kronologisnya sama dengan Indonesia. Dibantu hutang oleh Cina, dibangun infrastrukturnya semuanya dari Cina, buruh-buruhnya dari Cina, materialnya dari Cina. Ternyata Cina melakukan intervensi ke parlemen Angola. Apa permintaan Cina? Mengharamkan Islam di Angola. Akhirnya ribuan masjid dihancurkan, madrasah dihancurkan. Bahkan umat Islam sampai sholat di jalan itu pun ditembak. Apakah nanti Indonesia seperti ini? Itu yang dikhawatirkan oleh Habib Rizik Syihab. Karena kita menghadapi Partai Komunis Cina. Bahkan Habib Rizik Syihab melontarkan sebuah statement di media. Ini PKI itu sudah dilarang oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, KUHP pasal 107 A B C D E. Tapi kenapa dibangun monumen Laskar Cina Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah? Kenapa dibangun? Bahkan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo. Padahal kata Habib Rizik Syihab, Laskar Cina Poh Antui itu laskar milisi Cina bersenjata yang dibentuk oleh penjajah Belanda. Untuk apa? Untuk menolak kemerdekaan Republik Indonesia dan menindas rakyat pribumi, memerangi para pejuang, bahkan mereka memperkosa wanita-wanita pribumi. Itu. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ternyata Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo tetap meresmikan Laskar Cina Poh Antui, disaksikan 9 naga. Sehingga pidato Pak Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri pidato, dengan saya meresmikan monumen Laskar Cina Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah, itu mengingatkan kita siapa leluhur kita. Jadi kalau kata Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo, leluhur umat Islam di Indonesia itu Cina. Benar enggak, Pak? Bapak matanya sipit enggak? Bapak kulitnya warna putih atau sawo matang? Sawo matang. Tapi oleh Pak Menteri Dalam Negeri kita ini, leluhur kita itu wong Cina. Itu dari mana sejarah itu? Mungkin dulu Pak Cahyokumolo itu waktu diajar guru sejarahnya mungkin ngantuk, Pak. Nah itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Habib Rizik Syihab curhat ketika ada rombongan umroh ke Mekah, ke kediaman beliau. Beliau curhat, pasca aksi 212 tahun 2016, ada seorang jenderal datang ke tempat beliau. Dia memuji-muji negara Cina. Dia puji-puji setinggi langit. Akhirnya Habib Rizik Syihab mau diajak untuk rekreasi ke Cina, untuk lihat-lihat tamasya ke Cina. Ditolak oleh Habib Rizik dengan statement, saya tidak akan mungkin berangkat ke sana. Karena apa? Umat Islam di Cina, yaitu di Xinjiang, ya kan, diperlakukan dengan cara-cara sangat biadab. Bahkan sampai Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 60 calon jenderal Polri itu sudah PKN-nya di Partai Komunis Cina di Beijing. Jadi 60 calon jenderal Polri itu sudah dididik di Cina. Berarti kan ke depan ini kan
cengkraman Cina itu kan sangat luar biasa. Sampai 60 calon jenderal Polri itu sudah dididik di Cina. Bahkan sampai ada seorang jenderal lagi, kata Habib Rizik Syihab, Profesor Din Samsudin, itu minta kepada pemerintah agar empati terhadap saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang Cina, yaitu Uighur, Muslim Uighur. Karena itu kan genosida, Pak. Pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Xinjiang di Cina. Dulu videonya sudah saya tayangkan. Bagaimana 1 juta para suami Uighur dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab. Dan semua organ tubuhnya dibedah kemudian dijual oleh rezim Partai Komunis Cina. Bahkan ada yang dulu sudah saya tayangkan, ada yang dia ditembak belum mati, tapi langsung dibedah tanpa anestesi, tanpa bius, langsung diambil organ tubuhnya, dijual. Inilah biadabnya Cina. Tapi ternyata respon dari pemerintah waktu itu disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jawaban Pak Luhut apa? Indonesia bisa apa? Karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina sekarang. Coba ulang. Food security, energy security, itu Indonesia sudah bergantung ke Cina. Jadi ketahanan pangan, ketahanan energi, Indonesia sudah bergantung. Apalagi Pak Luhut sudah mengumumkan Indonesia akan meminta 1.000 petani dari Cina, dan Indonesia menyiapkan 1 juta hektar untuk 1.000 petani Cina. Tujuannya apa? Supaya kekuatan pangan Indonesia bergantung kepada Cina. Itu sudah terjadi. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai waktu itu Menhannya, Menteri Pertahanannya Pak Jenderal Ryamizat Riyakudu sebelum Pak Prabowo. Jadi waktu itu Menteri Pertahanannya Pak Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Beliau memberikan statement, pengikut PKI silakan keluar dari NKRI. Bahkan Pangkostrat Bapak Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi, PKI tidak boleh hidup di NKRI. Akhirnya Habib Rizik Syihab menimpali. Bagaimana Panglima TNI dan para kepala staf setiap angkatan? Halo, gitu. Ya kan? Bagaimana Kapolri, para Kapolda di tiap daerah? Dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan waktu itu, Bapak Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu, ternyata responnya sangat. Akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terjadilah simposium tandingan. Terjadilah simposium tandingan. Jadi Pak Luhut Binsar Panjaitan mengadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta Jakarta. Hasilnya apa? Presiden diminta untuk membongkar kuburan massal PKI yang ada di Blitar. Akhirnya direspon oleh Menteri Pertahanan Bapak Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden itu adalah Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu, menolak pembongkaran kuburan massal PKI yang ada di Blitar. Ditolak oleh beliau. Itu baru terjadi, Pak. Satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden itu yaitu Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Kenapa? Jawaban beliau, kalau kami bongkar, otomatis umat Islam yang ribuan umat Islam jadi korban, termasuk 6 jenderal TNI dan 1 perwira. Itu kalau ya harus dibongkar juga, ya kan? Dan itu akan melahirkan konflik horizontal. Itu yang ditakutkan oleh Menteri Pertahanan waktu itu, Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Sehingga akhirnya Jenderal Ryamizat Riyakudu bersama Panglima TNI, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio, mengadakan simposium tandingan. Di mana? Di Balai Kartini, tanggal 2 Juni 2016. Siapa yang diminta untuk menyampaikan bagaimana kebangkitan komunis? Yaitu Habib Rizik Syihab. Diminta oleh Jenderal Ryamizat Riyakudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio untuk menyampaikan tentang 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia pasca Mei 98. Ini fakta ini.
Bahkan saya dapat undangan waktu itu. Ini fakta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab berteriak keras, stop PKI. Ini kita harus serius, Pak. Jangan sampai kita dialihkan oleh hal-hal yang, soalnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dulu sudah pernah saya sampaikan di Masjid Ki Ageng Kripik. Ketika saya diundang di Jakarta, di dalam saya bertemu dengan yaitu mantan Kasat, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kemudian mantan Danjen Kopassus, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko. Kemudian Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan beberapa jenderal-jenderal Angkatan Darat, termasuk juga Bapak Kolonel Purnawirawan siapa itu yang di Jawa Barat itu, yang Sugeng Waras itu berada di sebelah kanan saya. Jadi waktu itu saya diberi info, Ustadz, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 perang sekaligus. Apa? Yang pertama, perang asimetris, yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan tahap-tahapnya mulai 2024-2029. Sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, perang proxy war. Artinya boneka. Lewat pengkhianat bangsa. Imperialisme Cina ini mencengkeram Indonesia. Jadi ternyata di Indonesia pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Yang ketiga, perang Neo-Cortex War. Perang narasi. Tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Siapa yang dijadikan garda terdepan? Kalau dulu Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun, ya, tiba-tiba sekarang sudah bebas. Dari kapan sidangnya? Kapan ini? Tiba-tiba sudah bebas. Itu dia dijadikan garda terdepan untuk perang Neo-Cortex War. Kemudian pada saat Panji Gumilang masih ngilang, itu yang dijadikan garda terdepan untuk perang Neo-Cortex War, perang narasi itu Gufron, yang mengaku bisa bahasa semut, bahkan bisa berinteraksi dengan malaikat. Bahkan kalau malaikatnya tidak mau nurunkan hujan, dia akan ngejar sampai ke langit. Jadi dia bisa terbang ke langit. Gufron. Nah, saya diberitahu Gufron itu katanya dari Dampit. Dari Dampit, Pak. Jadi di backup oleh media. Di backup oleh media. Jadi satu-satunya pengurus majelis ulama se-Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa 10 kesesatan Gufron itu majelis ulama Malang. Majelis ulama Malang. Berani, Pak. Padahal di belakang Gufron itu luar biasa. Backingnya gede-gede, Pak, backingnya. Dia ngomong sudah bahasa semut dan beliau bisa menghentikan malaikat mungkar nangkir. Bahkan dia bisa ngejar malaikat sampai ke langit. Bahasa semut sudah dia dapat dari Nabi Sulaiman katanya. Orang Dampit dapat warisan dari Nabi Sulaiman kan. Astagfirullah. Orang-orang gila seperti ini, Pak, dijadikan alat untuk perang Neo-Cortex War, perang narasi. Tujuannya apa? Ya itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, karena waktunya terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya persingkat. Kemudian ini Bapak Amin Rais itu pernah memberikan statement cabut bebas visa bagi warga negara Cina komunis. Jadi Pak Amin Rais, mantan ketua MPR, minta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut bebas visa bagi warga negara Cina komunis. Karena itu sangat membahayakan bagi negara kita. Kenapa? Karena Cina itu punya konsep Lebensraum. Artinya dia ekspansi untuk mencakup Indonesia. Artinya Merak,
mencengkeram Indonesia, mengambil Indonesia secara bertahap. Itu strategi Lebensraum yang dikabarkan oleh Pak Amin Rais. Nah, Bapak-bapak, ternyata benar. Ternyata ada sebuah data Partai Komunis Cina melakukan kongres di Beijing tahun 1986. Apa isinya? Ternyata hasilnya ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Tapi ternyata sekarang sudah dijebol dengan apa? Rancangan undang-undang HIP. Sudah jebol, Pak, oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang sudah duduk di DPR MPR. Oleh karena itu Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer di Universitas Indonesia, beliau dosennya Angkatan Darat. Beliau menyampaikan dalam video, beliau sudah meninggalkan. Beliau dalam video klipnya, video pendeknya, kader-kader komunis di Indonesia ini sudah banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri. Bahkan kader-kader komunis ada 200 lebih itu duduk di DPR RI. Bahkan tokoh Gerwani itu jadi ketua Komisi 9 DPR RI. Bahkan sampai Profesor Salim Said menyatakan sekarang kader-kader komunis itu sudah melakukan balas dendam terhadap umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah terjadi? Sudah. Nah, akhirnya hambatan pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Apa bahayanya, Pak? Yang pertama, rancangan undang-undang HIP itu mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. Yang kedua, menurunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa. Yang ketiga, memeras Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Yang keempat, mengganti ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, dari tauhid jadi syirik. Yang kelima, mengkelangkan Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini rekam jejaknya Neo PKI menuju rancangan undang-undang HIP. Pasca Mei 98 mereka sudah bergerak. Sosialisasi tahun 2012, 2013, 2014, 2016, akhirnya sampai puncaknya 2020. Sehingga muncul keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kita dikembalikan kepada Pancasila 1 Juni. Itu kan Pancasila DN Aidit. Itu disampaikan oleh Presiden Soekarno secara pribadi di depan BPUPKI. Pancasila versi pribadi Soekarno 1 Juni, di mana ketuhanan diletakkan di sila kelima. Jadi kita dikembalikan kepada Pancasila PKI. Akhirnya muncul peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang HIP diganti dengan BPIP. Casingnya saja yang dirubah, HIP jadi BPIP. Kemudian muncul Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak lagi pakai ketuhanan yang Maha Esa, tapi iptek, sekuler. Akhirnya puncaknya sekarang segala sumber hukum di Indonesia bukan lagi Pancasila, tapi Presiden. Selesai sudah, Pak. Wassalam. Sehingga banyak yang tanya, kenapa DPR? Kenapa yudikatif? Legislatif, yudikatif kok mandul? Iya, karena sekarang sudah berubah. Segala sumber hukum. Nah, ini pernah tidak ditayangkan di koran? Pernah tidak diinfokan di koran? Di media? Tidak pernah. Ini dirahasiakan. Sehingga legislatif mandul, yudikatif mandul. Sehingga Mahkamah Konstitusi berubah jadi Mahkamah Kakak. Mahkamah Agung berubah jadi Mahkamah Adik. Sudah. Kerusakan tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan pintu kedaulatan Indonesia dijebol dengan proyek Mikarta dan reklamasi.
Satu-satunya gubernur yang menolak Mikarta dan reklamasi hanyalah Pak Anies Baswedan. Tapi begitu Pak Anies Baswedan selesai jadi gubernur DKI, muncullah peraturan presiden nomor 60 tahun 2020. Akhirnya proyek Mikarta diganti dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, langsung dijadikan PSN, proyek strategis nasional. Akhirnya 20 triliun APBN, 20 triliun anggaran negara digunakan untuk membangun Pantai Indah Kapuk 2. Itu tujuannya, negara berada di dalam negara. Muncul keputusan presiden nomor 17 tahun 2022. Akhirnya pemerintah minta maaf pada PKI. Kemudian muncul instruksi presiden nomor 2 tahun 2023. Sehingga akhirnya keluarga-keluarga PKI dapat CSR. Sehingga 5.000 anak keturunan PKI dapat santunan dari negara. Lewat kesekretariatan negara. Ini muncul keputusan presiden nomor 4 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hambatan yang kedua posisi Pancasila sebagai musuh komunis dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Pak, dengan munculnya undang-undang ini, Omnibus Law ini, nanti ke depan penjara-penjara se-Indonesia ini akan dihuni paling banyak oleh para kiai yang punya pondok-pondok pesantren. Dengan undang-undang Omnibus Law. Bahkan dengan undang-undang Omnibus Law, nasib buruh sangat mengenaskan. Bahkan dengan undang-undang Omnibus Law, yang memalsukan ijazah tidak boleh dipidana. Dengan undang-undang Omnibus Law. Jadi yang memalsukan ijazah tidak kena pidana, bebas. Dengan undang-undang Omnibus Law. Bahkan yang ketiga, Bapak Ibu, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia dijebol dengan strategi divide et impera, adu domba, sehingga muncul agent komunis di Indonesia. Ada Agus Mariono, ini agent Partai Komunis Indonesia, agentnya komunis PKC, Partai Komunis Cina. Ini agent dia, agent Partai Komunis Cina, PKC. Dan dia bergerak bersama Imaduddin dan Mauki. Ini agent PKC, Partai Komunis Cina. Jadi ada 3, Pak. Ada 3 agent Partai Komunis Cina, yaitu Agus Mariono, ya kan? Agus Mariono. Kemudian yang kedua yaitu Imaduddin dan Mauki. Ini agent Partai Komunis Cina. Akhirnya dia digerakkan, ini gerombolan, Pak, agentnya. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib, ormas Islam dibenturkan. Ini agent, Pak, untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, bahkan sampai Buya Hamka ini, Pak, sebagai penutup, kita harus ulama-ulama dulu sudah memberikan statement. Buya Hamka, beliau memberikan penegasan keturunan Rasulullah SAW yang terbanyak itu berasal dari Hadramaut, Yaman. Semuanya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kata Buya Hamka, Allah mayarham, Ahmad bin Isa inilah yang berpindah dari Basrah ke Hadramaut. Mereka selain dipanggilkan Tuan Sayyid, ada nama panggilannya Sayyid, mereka juga dipanggil Habib, itu di Jakarta, dipanggilkan Wan, ada juga dipanggilkan Wan, itu di Jakarta. Di Sarawak atau di Sabah disebut Tuanku. Kalau di Pariaman Sumatera Barat itu disebut Sidi. Gitu. Jadi ini penegasan Buya Hamka, dan ini saya ambil dari majalah Panji Masyarakat nomor 169 tanggal 15 Februari 1975. Ini datanya statement Buya Hamka. Nah, oleh karena itu sekarang kita diadu domba oleh gengnya ini tadi.
Yang itu agen-agen PKC, Partai Komunis Cina. Jadi kita harus fokus, Pak. Bahaya imperialisme Cina ini. Sehingga akhirnya coba kita lihat korupsi-korupsi hilang semua dengan ini tadi. Apalagi dengan para munafik ini tadi, ya kan? Hilang, beritanya hilang, sudah tertutup. Jadi korupsinya hilang semuanya, bahkan sampai Bapak kejahatan-kejahatan semuanya itu sudah dihilangkan. Pusat Data Nasional PDN, Pusat Data Nasional itu dia ditanya, Menkominfo ditanya, ini data penting negara kok nggak di backup? Ternyata apa tujuannya, Pak? Dia pinjam hacker untuk menghapus kejahatan selama ini 10 tahun. Kejahatan itu dihapus supaya nanti selesai turun aman. Bahkan berkas-berkas yang ada di Kejaksaan Agung dibakar. Berkas-berkas yang ada di Barreskrim dibakar. Supaya nanti setelah lengser aman. Ya ini loh. Makanya kita disuruh ikra, baca realitas kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah lanjut bulan depan. Jadi belum ada solusi ini, ya kan? Lanjut bulan depan. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Gerakan dakwah wal jihad ini harus kita gerakkan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kapal Nabi Nuh terbuat kayu jati dari Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi ketiga dari 25 nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat Bani Rosib yang menyembah berhala berupa patung-patung supaya taat dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh terkenal dengan kisah kapalnya yang berfungsi untuk mengarungi banjir besar. Namun di luar bahteranya terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh. Pencarian bahtera atau kapal Nabi Nuh terus dilakukan dan terus menarik minat para ilmuwan dan peneliti. Pencarian kapal Nabi Nuh memang tidak lepas dari keyakinan spiritual tentang banjir bandang yang pernah menyapu hampir seluruh makhluk bumi pada ribuan tahun lalu.
Selama lebih dari 1 abad, orang-orang telah berusaha mencari keberadaan kapal Nabi Nuh atau Noah yang selamat dari air bah menurut kitab Al-Quran maupun Injil. Di video kali ini, channel Revolusi Akhlak membahas mengenai pencarian bahtera Nabi Nuh. Namun sebelum itu, silakan support kami dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini, agar channel ini berkembang dan selalu memberikan informasi menarik dari dunia Islam. Tentang Nabi Nuh. Dalam Al-Quran, Nuh adalah salah satu nabi dan rasul dengan kedudukan sebagai ulul azmi. Sebanyak 43 ayat dari 28 surah di dalam Al-Quran membahas tentang Nuh. Dakwah Nuh ditujukan kepada Bani Rosib. Nuh diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid. Ia berdakwah selama 3 generasi dan hanya memperoleh 70 orang pengikut dengan tambahan 8 anggota keluarganya. Dikarenakan Nuh gagal mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, Allah pun menimpakan banjir bandang untuk menghabisi seluruh manusia di muka bumi. Kisah banjir bandang disebutkan dalam beberapa ayat di surah Nuh dan surat Hud. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai usia Nuh ketika menjadi rasul, antara lain pada usia 50, 350, atau 480 tahun. Benarkah kapal Nabi Nuh terbuat kayu jati dari Jawa? Bahtera Nabi Nuh sudah sejak lama menjadi target perburuan para peneliti. Banyak spekulasi bermunculan terkait bahtera Nabi Nuh atau Noah's Ark. Salah satu penelitian yang berafiliasi dengan Noah's Ark Ministries International atau NAMI, sebuah kelompok Kristen evangelis yang berbasis di Hong Kong, menyebutkan bahwa pada 2010 mereka menemukan jejak kapal kuno terbesar di dunia tersebut berada di Gunung Ararat, Turki. Tim dengan 15 peneliti yang menjelajahi Turki Timur ini mengklaim telah menemukan bahtera Nuh di Gunung Ararat yang terletak 13.000 kaki di atas permukaan laut. Temuan itu diperkuat oleh seorang pemburu bahtera Nuh asal California, Profesor Raul Esprante dari Geoscience Research Institute. Raul merupakan satu dari 108 ilmuwan dunia yang bergabung dalam International Symposium of Mount Ararat and Noah's Ark di Agri, Turki. Ia menyebutkan bahwa kapal Nuh tersebut memang kandas di Gunung Ararat. Kisah tentang bahtera Nuh berasal dari bab ke-6 Book of Genesis. Itu bercerita tentang Nuh yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang dapat membawa orang-orang beriman serta hewan jantan dan betina dari setiap binatang di wilayah tempat tinggal Nuh dari air bah. Tim peneliti NAMI menemukan bukti dan jejak baru terkait bahtera Nuh. Mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Hasil laboratorium NAMI pada 2018 setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba
menyimpulkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka sendiri telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara. Hasilnya memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh. Adapun beberapa penelitian The Noah's Ark menyebut Nabi Nuh membuat kapal sangat besar di puncak gunung tak jauh dari desanya. Kapal itu sangat besar yang dapat menampung ribuan makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Kapal dibuat karena bakal ada banjir yang sangat besar yang menenggelamkan daratan. Saat banjir tiba, kapal kemudian berlayar ke antah berantah. Berbulan-bulan kemudian kapal Nabi Nuh mendarat ke sebuah daratan asing. Ketika air sudah surut, maka tersibaklah bahwa mereka telah terdampar di puncak sebuah gunung. Jika fosil kayu kapal yang ditemukan itu menunjukkan berasal dari kayu jati dari Jawa, besar kemungkinan Nabi Nuh dan umatnya dahulu pernah tinggal di wilayah yang kini menjadi Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Meski demikian, belum ada bukti sahih dan ilmiah yang benar-benar menunjukkan Nabi Nuh dan umatnya tinggal di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Nah, itu tadi kisah mengenai Nabi Nuh dan bahteranya yang menarik minat peneliti hingga saat ini. Mengenai temuan para peneliti di atas yang menyatakan bahwa kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati Jawa ini tentu saja menuai pro dan kontra. Kalau kamu sendiri, bagaimana pendapatmu mengenai ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman kamu agar yang lain juga mengetahui informasi ini. Akhir kata, hanya Allah lah yang Maha Tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.